Bab 926 untuk menghadapi Suke. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Bam! Kepala keluarga Xia membanting tangannya ke atas meja, wajahnya dipenuhi amarah. HMPH. Konyol, apakah menurut Anda dia kekurangan uang? Dia bahkan berani mengambil orang dari sandera Rothschild. Apakah Anda berpikir bahwa dia akan memperhatikan uang Anda? Air mata segera jatuh dari mata Xia Luqing. Dia meratap, kakek, aku salah. Ini salahku karena tidak mengatur bawahanku. Namun, aku benar-benar tidak ingin mati. Diam, lihat saja dirimu menangis. Sungguh memalukan. Pria tua Xia yang melotot berteriak. Seorang pria parubaya dari keluarga Xia dengan cepat melangkah, Tuan tua, jangan terlalu marah. Tolong jaga kesehatanmu. Betul sekali. Tidak peduli seberapa kuat Suke, bisakah dia lebih kuat dari seluruh negeri? M-Nation baru saja lengah. Jika mereka sudah siap, mereka bisa menghabisinya dengan misil. Keluarga Xia besar dan perkasa. Meskipun kami mungkin tidak berada di level konglomerat Rothschild, kami tidak mudah dipermainkan. Anggota keluarga Xia mulai membicarakan satu sama lain. Cukup, Pak Tua Xia berteriak lagi dan wajahnya menghitam. Semua orang menutup mulut mereka sekaligus. Saat itu, mereka masih percaya bahwa itu bukan masalah besar. Mereka sangat yakin dengan kekuatan keluarga Xia. Mereka mengira Suke telah menangkap Levan karena kurangnya persiapan penjagaan. Jika mereka meningkatkan keamanan mereka di keluarga Xia dan mempersiapkan diri dengan baik, tidak mungkin Suke bisa menyentuh mereka. Mereka percaya bahwa tidak ada yang namanya keabadian. Suke hidup kembali setelah 6 tahun dan membawa kembali seorang wanita dari bulan. Seperti master yang menguasai seni bela diri unik yang tak tertandingi oleh yang lain, Suke memiliki ki spiritual yang dapat mengumpulkan api dan membawanya ke udara. Namun, meskipun mengakui bahwa kekuatannya sangat tak terduga, mereka yakin bahwa dia tidak akan memiliki peluang melawan senjata berteknologi tinggi modern. Sekuat apapun dia, dapatkah dia menahan bola meriam atau bom nuklir? Mustahil. Semua orang, termasuk Pak Tua Xia, percaya itu. Meskipun dia mewaspadai Suke, dia tidak berpikir bahwa Suke tidak terkalahkan. Dia merenung sejenak dan akhirnya berbicara, saya akan menyelesaikan ini secara pribadi. Meskipun Suke sangat kuat, dia masih menjadi warga Huaxia. Saya tidak percaya bahwa dia akan menolak orang itu. Meskipun tidak ada jalan keluar mengunjunginya secara pribadi untuk menyampaikan permintaan maaf kami. Anda bajingan tidak akan pergi kemanapun selama periode ini. Tetap di rumah dan pikirkan bagaimana Anda akan meminta maaf nanti. Dipahami, Xia Luqing langsung menjawab, batu besar di hatinya akhirnya hilang. Anggota keluarga Xia lainnya diam-diam mengangguk setuju. Jika Tuan Tua bersedia meminta tokoh terkemuka itu untuk berbicara atas nama mereka, masalah ini pasti akan terpecahkan. Tuan Tua, tiba-tiba, seorang pria parubaya bergegas mendekat dengan telepon di tangannya. Dia berkata dengan ekspresi yang sangat parah, ada panggilan yang harus Anda terima. Tuan Tua mengerutkan kening dan mengangguk, bawalah. Pria parubaya melewati telepon dan bergumam pelan, ini dari konglomerat Rothschild. Rothschild, bukankah dia disandera oleh Suke? Tanya Tuan Tua yang terkejut. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, itu wakil pemimpin Rothschild, Tuan Moore. Pada saat yang sama, di sebuah villa di kota baru, di negara M, Suke telah mencopot semua kamera. Mike and Co. Semua berdiri di luar villa menunggu. Di villa, Suke meringkuk di sofa dengan malas saat dia mengamati Levan yang gelisah dengan mata samping. Dia tersenyum ringan. Levan, saya yakin Anda memiliki beberapa B-number tentang apa yang harus Anda lakukan, bukan? B-nomor? Levan sedikit terkejut. Dia bertanya dengan bingung dan sedikit ketakutan, Tuan. Saya tidak yakin apa yang Anda maksud dengan itu artinya bisu, beberapa ide sialan. Bagaimana Anda akan hidup di bumi tanpa mengetahui sedikit pun bahasa Cina? Suke melotot saat dia membacakan ide F** King dalam bentuk pingin. Levan bahkan lebih bingung, bagaimana orang asing seperti dia tahu arti bisu? Dia menangis, Tuan, tolong berhenti mempermainkanku. Beritahu saya apa yang Anda inginkan dari saya, dan saya berjanji untuk memberikan semuanya. Aku suka sikapmu. Baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan.
Mulai sekarang, kamu akan melayaniku sebagai pelayanku. Anda harus menambahkan akhiran ke seluruh konglomerat Rothschild, yaitu Departemen Logistik Fraksi Surga yang meledak di bumi. Dipahami? Suke berkata dengan dingin. Apa? Levan kaget tak bisa berkata-kata. Dia membayangkan Suke akan menuntut bagian terbesar dari asetnya dan bahwa dia harus membagi aset klannya dan membayar harga yang cukup besar. Namun, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan Suke untuk menuntut seluruh klannya, dan bahkan mendaftarkannya sebagai Departemen Logistik Fraksi Surga yang meledak di bumi. Mengapa? Apakah Anda mundur? Baiklah, tidak apa-apa karena aku, Suke, selalu benci memaksakan tuntutanku pada orang. Saya berniat membuka kuburan nanti. Klan Rothschild harus bersiap untuk pemusnahan total. Levan langsung memucat dan dengan cepat menghentikan Suke. Tunggu. Saya bisa menjelaskan. Ini bukan tentang setuju atau tidak dengan rencanamu. Itu karena instruksimu terlalu sulit untuk dilaksanakan. Bagaimana sulitnya? Levan menjawab dengan getir, Tuan. Keluarga Rothschild sangat besar. Meskipun saya mungkin pewaris saat ini di permukaan dan mengendalikan sebagian besar klan masih terlalu besar. Begitu saya membuat keputusan yang akan merusak kepentingan klan, mereka memiliki kekuatan untuk menentang saya dan menjatuhkan saya. Jika Anda berniat untuk mengintegrasikan seluruh keluarga Rothschild di faksi Anda, ini mungkin. Itu masalah kecil, yakinlah kami dapat mengatasinya, dan melakukannya. Jika ada yang menentang Anda, silakan berikan nama mereka kepada saya, dan saya akan mengurus mereka. Jika seluruh klan Anda berkelahi, itu juga tidak masalah. Saya bisa membiarkan Anda menangani bisnis kuburan saya. Suke tertawa saat dia berdiri dan pergi, membawa Jiang Hongyan dan Su Feifei bersamanya. Sejujurnya, yang disebut konglomerat Rothschild ini tidak ada artinya di mata Suke. Dia juga terlalu malas untuk memusnahkan mereka karena keberadaan mereka menghambat perkembangan bangsa M. Namun, permintaannya kepada klan Rothschild untuk menjadikannya tuan mereka bukan tanpa alasan. Dia bermaksud untuk menghadiahkan konglomerat ini ke negara asalnya, untuk menekan M. Nation. Tentu saja, beberapa orang mungkin bertanya pada titik ini, mengapa dia tidak memusnahkan M. Nation begitu saja? Yah, dia tidak punya pilihan karena atasan memiliki aturan yang menyatakan bahwa dia tidak bisa menulis seperti itu. Oleh karena itu, Suke menggunakan cara paling nyaman yang memungkinkan mereka bertemu di tengah jalan, untuk mengambil alih keluarga Rothschild dan membuat mereka bekerja untuk Huaxia mulai sekarang. Saudaraku, apakah kamu benar-benar akan membunuh mereka semua jika mereka menolak tawaran kita? Su Feifei bertanya pada Suke begitu mereka meninggalkan villa. Jangan khawatir, mereka akan menyetujuinya. Suke tersenyum cerah. Dia percaya bahwa keluarga Rothschild bukanlah orang bodoh. Karena mereka sekarang tahu kekuatannya, mereka tidak punya nyali untuk melawannya. Hasil dari masalah ini hampir mati. Ayo, kakakmu akan membawamu kembali ke Huaxia. Aku juga perlu memberitahumu sesuatu yang penting. Pada akhirnya, Suke melambaikan tangannya, dan semburan kekuatan inti sejati tumpah dari telapak tangannya. Kekuatan lembut meraup Su Feifei seperti selimut. Su Feifei menatap Suke dengan heran saat Suke melangkah ke sambaran petir. Membawa Su Feifei dan Jiang Hongyan, mereka melesat melintasi langit dan langsung menuju ke langit. Beberapa menit setelah mereka meninggalkan villa, telepon Levan tiba-tiba berdering sebelum dia sempat mengatur napas. Dia melihat nama di layar dan menghela napas panjang. Dia mengangkat telepon. Halo, Mort. Sebuah suara yang dalam datang dari telepon. Saya baru saja menerima berita. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Aku baik-baik saja, tapi... Senang mendengar bahwa kamu baik-baik saja. Saya punya kabar baik untuk Anda. Kami telah menemukan cara untuk menghadapi Suke, dan kami bahkan mungkin mengendalikan seluruh dunia dengannya. Namun, sebelum itu, kita perlu mengirim pesawat luar angkasa ke luar angkasa, dan menyambut 3 malaikat ke bumi. Hari itu, setelah Suke meninggalkan bangsa M, segala macam rumor dan cerita menyebar ke seluruh dunia. Namun, konglomerat Rothschild tiba-tiba diam. Levan jatuh ke dalam ketakutan setelah dia menerima telepon dari wakil pemimpin, Mort. Dia sekarang menghadapi pilihan yang sulit. Dia bisa memihak Suke dan kehilangan semua status dan kekuasaannya dan selamanya berada di bawah pria itu. Atau, dia bisa bertaruh.
Dia sekarang memiliki kesempatan untuk tidak hanya menekan Suke, tetapi juga menguasai seluruh dunia. Keputusannya hari ini akan bergantung pada evaluasi mereka terhadap kekuatan Suke melawan musuhnya. Mereka akan berdiri dengan orang yang paling kuat. Levan terdiam lama, sebelum membalas telepon. Mort, apakah kamu yakin ketiganya adalah malaikat? Ya Tuhan, apakah malaikat benar-benar ada? Mort tertawa di ujung telepon. Levan tersayang, bahkan makhluk mitos Huaxia telah muncul. Mengapa dewa kita di barat tidak bisa muncul? Percayalah padaku, begitu Anda datang dan melihat foto-foto rahasia ini, Anda akan mengerti bahwa iman kami selama ini tidak sia-sia. Ekspresi Levan sedikit berubah saat dia berkata dengan suara pelan, bisakah mereka melawan Suke? Anda harus memahami bahwa ada juga seorang wanita dengan Suke, dan dia tampaknya memiliki kualitas yang luar biasa. Yakinlah. 3 malaikat tertidur di dalam 3 peti mati perunggu, ilahi, perkasa, suci, dan tidak dapat diganggu-gugat. Kami telah menghubungi mereka menggunakan satelit. Mereka telah mengirimkan pesan kepada kami melalui kesadaran spiritual. Mereka di sini untuk memberantas Suke dan wanita yang bersamanya. Lalu mengapa kita perlu menyambut mereka? Saya pikir itu karena Suke telah mengaktifkan suatu kekuatan misterius yang menghalangi pendaratan mereka di bumi. Namun, mereka merasakan aura familiar di Revival Island. Mereka menduga bahwa mereka memiliki garis keturunan-keturunan yang tersisa di sana, dan akan mencoba mendarat di sana. Kita perlu mengirim pesawat ruang angkasa untuk bersiap. Levan, jelaskan tentang ini. Ada 3 malaikat sementara hanya ada 2 orang di pihak Suke. Seharusnya sangat jelas bagimu sisi mana yang lebih kuat. Namun, ini mungkin sulit. Dengan teknologi kami saat ini, mungkin perlu waktu cukup lama untuk menyiapkan pesawat luar angkasa. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya telah menjalin kerjasama dengan keluarga Xia dari Huaxia. Mereka juga bermusuhan dengan Suke. Mereka telah setuju untuk menggunakan pengaruh mereka di Huaxia untuk mensponsori teknologi mesin pesawat luar angkasa kita, untuk menjemput 3 malaikat untuk turun ke bumi, membunuh Suke. Apa, keluarga Xia dari Huaxia sekuat ini? Meski mereka mungkin tidak sekaya keluarga Rothschild, pengaruh mereka sebanding dengan kita. Huaxia memang tempat yang menakjubkan. Oke, jika demikian, saya akan bertaruh. Mulailah operasi, dan perhatikan untuk tidak membocorkan berita apapun. Petik 2. Pada akhirnya, Levan menyerah dan membuat pilihan. Dibandingkan dengan membiarkan seluruh keluarga Rothschild ditelan oleh Suke, dia lebih suka memberikan segalanya dalam satu kesempatan terakhir untuk membawa 3 malaikat ke bumi, membunuh Suke. Juga, Mort telah memberitahunya melalui telepon bahwa ketiga malaikat telah mencapai kesepakatan dengan mereka. Selama mereka memusnahkan Suke, mereka akan membantu konglomerat Rothschild mendominasi dunia sebelum mereka pergi. Alam ini tidak cocok bagi mereka untuk hidup dan merupakan pesawat yang terlalu rendah bagi mereka. Oleh karena itu, di bawah godaan seperti itu, Levan telah melupakan ketakutannya terhadap Suke. Rencana jahat melawan Suke mulai terungkap. Malam itu, Suke membawa Su Feifei dan Jiang Hongyan kembali ke Huaxia dan menginap di hotel mewah di ibu kota. Huaxia mendapat kabar tentang kepulangannya dan mencoba mengirim seseorang untuk bernegosiasi, tetapi mundur ketika mereka melihat tanda "Jangan ganggu Suke" tergantung di pintu. Itu karena Suke telah menulis catatan tambahan di bawah tanda itu. Jadi secara lengkap, terbaca, "Jangan ganggu, semua yang mengetuk akan menemukan seluruh keluarga mereka mati." Siapa yang berani mengetuk wajah ancaman yang begitu terang-terangan? Begitu Jiang Hongyan kembali, dia langsung duduk, menyilangkan kakinya di atas karpet, dan berkultivasi. Suke meraih jubah mandi dengan penuh semangat saat dia masuk ke kamar, bersiap untuk menikmati mandi air panas. Bukan karena dia kotor, tapi dia tidak menikmati sensasi mandi air panas yang lama selama bertahun-tahun. Dia ingin mencobanya ketika dia bisa dan mengalami kembali kehidupan di bumi. "Feifei, tunggu aku di tempat tidur. Aku akan keluar setelah selesai mandi." Su Feifei masuk ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pikiran yang lama tersembunyi di dalam hatinya akhirnya akan segera menjadi kenyataan. Patah. Akhirnya, Suke keluar dari kamar mandi dan menatap Su Feifei sambil tersenyum. "Feifei, aku datang."
Ayo cepat. Su Feifei terlihat sedikit gugup. Nafasnya terengah-engah dan tangannya yang kecil mencengkeram selimut. Kemudian Suke melemparkan dirinya ke tempat tidur. Keduanya saling menatap mata, dan Su Feifei menarik napas dalam-dalam. Ayo mulai, aku siap. Oke, Suke mengangguk. Diskusi yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Sejak mereka kembali dari M-Nation, Su Feifei telah menunggu saat ini. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Suke selama bertahun-tahun ini. Saya meninggal karena kecelakaan mobil saat itu, tetapi saya menyeberang. Suke mulai menjelaskan secara rinci apa yang terjadi ketika dia menyeberang setelah kecelakaan itu, pengalamannya di dunia kultivasi, dan bagaimana dia kembali ke bumi. Setelah 2 jam atau lebih, Su Feifei sangat terkejut dengan apa yang didengarnya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Suke akan mengalami begitu banyak liku-liku dan bahaya dalam 6 tahun kepergiannya. Dia hampir gagal mendarat di bumi. Lalu apakah kamu masih akan kembali? Su Feifei merasa pikirannya masih kosong. Dia belum sepenuhnya mencerna apa yang dikatakan Suke, tetapi mengetahui bahwa masa depan Suke tidak terletak di bumi. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengajukan pertanyaan yang paling mendesak di benaknya, takut dia harus segera pergi. Suke tersenyum. Alasan aku kembali adalah untuk membawamu ke sisi lain. Kami akan berkultivasi bersama, dan saya akan menjagamu. Saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan pernah menderita lagi. Aku juga bisa berkultivasi? Su Feifei terkejut. Suke mengangguk, tentu saja bisa. Su Feifei membuka mulutnya dengan tidak percaya. Dia berharap untuk pergi dengan Suke tetapi juga gelisah. Dunia kultivasi tampak jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Pada saat ini, langit malam dihiasi dengan banyak bintang. Di luar angkasa, 3 peti mati perunggu, dikelilingi oleh lingkaran cahaya merah redup, melayang perlahan di belakang bulan. Penutup dari 3 peti mati perunggu telah dilepas. Di dalam peti mati, 2 pembudidaya laki-laki dan 1 pembudidaya perempuan dari suku manusia surgawi terbaring. Kedua pembudidaya laki-laki itu cukup tampan. Sayap yang ditarik di belakang punggung mereka seputih salju. Bulu mereka berkilau dan gemerlap. Kultivator wanita itu sangat seksi dengan sosok jam pasir. Dia sangat cantik sehingga dia terlihat seperti putri tidur. Namun, ketika mereka membuka mata merah mereka, aliran niat membunuh yang dingin menyembur keluar dari mereka. Pada saat yang sama, seluruh keluarga Xia di ibu kota telah menuju bangsa M dalam semalam, bersama dengan teknologi mesin terbaru dari Huaxia. Pasti ada pengkhianatan yang terjadi. Namun, keluarga Xia melakukan ini tanpa ragu karena ini semua tentang kelangsungan hidup mereka. Pemerintah Huaxia tidak menduga bahwa keluarga Xia bisa begitu sembrono. Pada saat mereka mengetahui tentang pengkhianatan ini, hampir semua anggota utama keluarga Xia telah melarikan diri. Hanya beberapa cabang agunan keluarga yang tertinggal untuk ditahan. Di bawah pengaruh keluarga Rothschild, bangsa M juga mulai merakit pesawat ruang angkasa dengan cepat. Sumber daya manusia dan material dari Departemen Kedirgantaraan dan sektor lain di negara itu juga dipaksa untuk berpartisipasi dalam aksi ini. Namun, tindakan mereka terungkap setelah beberapa hari. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menyembunyikan tindakan mereka, rencana sebesar itu tidak akan pernah bisa disembunyikan dari publik, serta tidak terdeteksi oleh para peretas. Ketika perakitan pesawat luar angkasa hampir selesai, banyak berita dan foto yang diungkapkan ke media, yang menyebabkan kegemparan di dunia. Di M-Nation, ada teriakan keras di antara semua warga. Yesus Kristus! Mereka adalah malaikat? Tuhanku, aku bisa melihat malaikat dengan mataku sendiri. Sekarang kita tidak perlu takut lagi dengan para Celestial dari Huaxia. Tapi mengapa mereka terbaring di peti mati? Menurut Alkitab, orang akan pergi ke surga setelah kematian mereka. Beberapa dari mereka akan menjadi malaikat. Mereka pasti beberapa orang yang meninggal lebih awal. Sekarang Tuhan mengirim mereka untuk menyelamatkan kita. Amin. Di Huaxia, orang-orang juga gempar. Omong kosong, apa-apaan ini? Sesuatu yang besar akan terjadi. Para Celestial dalam mitologi kita muncul lebih dulu. Sekarang, bahkan para malaikat dalam mitologi barat telah datang ke sini. Ini sangat aneh. Saya khawatir dunia akan segera mengalami bencana.
Kurasa dunia akan dipenuhi dengan para celestial dan malaikat. Mereka akan saling bertarung dengan mewakili timur dan barat. Aku khawatir itu akan segera terjadi. Dikatakan bahwa pesawat luar angkasa yang disiapkan oleh keluarga Rothschild akan membawa para malaikat itu ke bumi. Brengsek, ini berarti mereka akan melawan Suke kan? Hehe, kudengar 3 malaikat datang untuk Suke. Sekarang Suke akan mendapat masalah. Engah, kamu terlalu memikirkannya. Fraksi surga yang meledak akan menghajar para malaikat itu. Fraksi surga yang meledak luar biasa. Teman-teman, sudah waktunya meneriakkan slogan-slogan kita. Ketika kamu melihat fraksi surga yang meledak, yang akan kamu hadapi hanyalah kepunahan. Fraksi surga yang meledak tidak hanya akan membuatmu takut, tetapi juga meninggalkanmu hanya dengan 1 jarum dan seutas benang. Di Air Nation, orang juga tidak bisa berhenti berbicara. Brengsek! Lupakan tentang malaikat, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Negara kita secara praktis telah diduduki oleh anjing dan serigala ini. Omong kosong, beberapa orang gila bahkan telah mendirikan kultus perlindungan anjing, yang menyebut pemimpin anjing dan serigala ini sebagai Raja Perkasa. Konon anjing dan serigala ini mencoba menyalip stasiun TV di ibu kota karena mereka ingin terlihat di TV. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang Huaxia memiliki Celestial, dunia barat memiliki malaikat. Apa yang kita miliki? Kami memiliki Ultraman 3. Ayo panggil Ultraman. Dunia berantakan. Saat ini, Suke telah kembali ke gunung di belakang Capital University bersama Jiang Hongyan. Separuh giok bundar lainnya disegel di area bawah tanah di tempat ini dengan mantra pembatas. Sekarang Suke telah menemukan Su Feifei, dia bisa mulai mempelajari mantra yang membatasi ini. Sulit membayangkan siapa yang akan menyegel setengah dari artefak surgawi di gunung. Tampaknya mantra pembatas telah dipasang selama lebih dari 1000 tahun. Namun, mantra pembatas itu tidak terlalu kuat. Suke berhasil memecahkannya dalam 1 hari. Setelah mantra pembatas menghilang, sebuah pintu masuk muncul di gunung. Tampaknya pintu masuk mengarah ke jurang bawah tanah. Saya tidak menyangka gunung ini berlubang. Suke berkata dengan heran setelah melihat pintu masuk. Dia tidak menyangka gunung di belakang alma maternya berlubang atau setengah dari artefak surgawi telah menyegel gunung. Ini bisa jadi bekas situs sekte, yang kemudian pindah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengambil semuanya, kata Jiang Hongyan. Terakhir kali, dia mendapat catatan rune di sini, termasuk sejarah perkembangan sekte. Namun, catatan itu tidak lengkap, dengan hanya sejarah pergerakan sekte yang tersisa. Catatan tidak menyebutkan mengapa sekte ini pergi dengan tergesa-gesa dan mengapa tidak kembali sampai sekarang. Ayo masuk dan lihat, mungkin kita akan mendapatkan lebih banyak artefak surgawi di sana, kata Suke dengan penuh semangat. Dia tidak ingin tahu apa yang terjadi di sini di tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, dia tertarik pada barang gratis. Itu akan selalu menjadi kabar baik baginya jika dia bisa mendapatkan sesuatu yang baik secara gratis. Jiang Hongyan tersenyum sedikit. Kemudian, dia melangkah ke pintu masuk mengikuti Suke. Seluruh gunung berlubang seperti gunung berapi yang sudah punah, dan di dalam gunung sangat dingin. Namun, mereka tidak menemukan mantra pembatas di gunung. Yang mereka temukan hanyalah beberapa rak kayu kosong yang diletakkan sembarangan di sekelilingnya. Tanahnya berantakan. Banyak kotak dan botol berserakan di mana-mana. Suke benar-benar kecewa dengan apa yang dilihatnya. Selain lusinan buku kuno, tidak ada apapun di rak kayu itu. Namun, seberkas cahaya keemasan samar muncul di antara beberapa buku kuno, yang cukup mencolok di gua yang gelap gulita. Suara mendesing. Jiang Hongyan melambaikan tangannya. Kemudian, buku-buku kuno itu terbang ke udara. Cahaya keemasan mengungkapkan penampilannya. Itu adalah bagian lain dari batu giok bulat. Sepertinya orang-orang itu benar-benar pergi dengan tergesa-gesa. Mereka bahkan meninggalkan artefak surgawi di sini, kata Suke, menggelengkan kepalanya saat dia berseru pada dirinya sendiri pada kismet Jiang Hongyan yang luar biasa. Dia telah mendapatkan setengah dari artefak surgawi dengan cara yang begitu mudah. Namun, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan artefak surgawi ini karena ditempatkan di bumi. Mereka datang ke bumi dari dunia penggarap dengan susah payah. Hei, aku menemukan nama artefak ini.
Ternyata kita telah memanggilnya dengan nama yang salah selama bertahun-tahun. Jiang Hongyan berseru kaget saat dia menempatkan kedua bagian giok bulat itu bersama-sama saat ini. Kalau begitu, apa namanya? Suke juga terkejut. Ketika dia melihat batu giok itu, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tahu setengah dari batu giok Jiang Hongyan memiliki dua kata kuno di atasnya, Jadedis. Tidak ada yang bisa diungkapkan melalui dua karakter biasa ini. Sekarang, dua kata lagi diukir di bagian lain dari batu giok bundar, keberuntungan. Ketika Jiang Hongyan menempatkan kedua bagian itu bersama-sama, nama artefak surgawi ini terungkap, Dis Giok Keberuntungan. Sialan! Suke segera berteriak. Ternyata benda ini adalah Good Fortune Jadedis yang legendaris. Ini adalah harta karun dalam mitologi Huaxia, yang disempurnakan oleh Ibu Suri dari Barat. Tercatat dalam buku-buku mitologi kuno bahwa kota Bulan Naga, tempat Ibu Suri Barat tinggal, terletak di puncak Gunung Kunlun. Di kota ini, ada dua akar spiritual surgawi leluhur. Salah satunya bernama Huang Zhongli, sedangkan nama yang satunya adalah Flat Peach. Banyak batu giok dapat ditemukan di Gunung Giok yang berlimpah. Dong Xuangcheng dan Su Feiqiong, yang merupakan pelayan dari Ibu Suri dari Barat, mengumpulkan batu giok dan memurnikannya menjadi harta karun, yaitu Dis Giok Keberuntungan. Item ini bisa menyerap keberuntungan surga dan bumi. Itu cukup unik dan cocok dengan tubuh Kismet Jiang Hongyan dengan baik. Apakah kamu tahu hal ini? Jiang Hongyan terkejut dengan reaksi Suke. Suke tidak berkata apa-apa selain menunjukkan semua informasi yang dia temukan di ponselnya kepada Jiang Hongyan. Banyak materi tentang Good Fortune Jadedis dapat ditemukan di internet. Namun, sebagian besar dibuat dalam fiksi web, yang keasliannya tidak dapat dikonfirmasi. Bahkan catatan tentang kilang batu giok milik Ibu Suri dari Barat ini berasal dari seorang sarjana di dinasti Tang. Jiang Hongyan benar-benar tertarik dengan materi itu, yang mengejutkan atau membuatnya cemberut dari waktu ke waktu. Akhirnya, dia menurunkan telepon dan berkata dengan serius, jika catatan ini benar, sangat mungkin Dis Giok Keberuntungan ini berasal dari tempat ini. Saya tidak yakin apakah mereka benar atau tidak. Setidaknya, mereka relevan dengan kebenaran? Suke mengangguk. Bagi Suke, bumi menjadi semakin penting. Setidaknya, bumi pernah memiliki zaman yang indah sebelumnya. Jika tidak, tidak ada yang akan melindungi bumi dengan memasang mantra pembatas yang mengerikan itu, yang masih cukup kuat sampai sekarang. Sepertinya kita harus pergi ke Gunung Kunlun saat kita punya waktu, kata Suke. Sekarang bumi telah menjadi perbendaharaan besar, di mana dia bisa mendapatkan banyak barang bagus. Jiang Hongyan mengangguk. Kemudian, dia mulai melihat sekeliling dan terkejut dengan buku-buku kuno di rak kayu itu. Hei, bocah cilik, masih banyak seni sihir di sini. Kemudian dia mulai menggelengkan kepalanya. Sayang sekali kebanyakan dari mereka adalah seni sihir biasa. Saya kira mereka telah mengambil semua seni sihir yang berharga. Seni sihir? Hah, sepertinya ini juga bermanfaat untukku kali ini. Mata Suke langsung berbinar. Dia mengira buku-buku kuno itu hanyalah buku biasa dan tidak menyangka semuanya adalah seni sihir. Dia tidak peduli apakah seni sihir itu biasa atau tidak, dia tetap bisa mengubahnya menjadi skill essences, yang cukup membantunya. Setelah mendaur ulang seni sihir ini, dia akan meningkatkan 3 segel pertama dari segel surga dan bumi ke puncaknya. Dengan kata lain, dia akhirnya bisa menggunakan segel Buddha Gautama yang telah lama diharapkan itu. Berpikir bahwa dia bisa melempar gunung 5 elemen ke musuhnya dengan mudah, Suke sangat bersemangat sehingga dia bahkan tidak bisa menjaga wajahnya tetap lurus. Hari itu, Suke menjual semua seni sihir di gua ini ke sistem dan mendapatkan sekitar 100.000 poin skill essence, yang digunakan untuk segel surga dan bumi olehnya. Jiang Hongyan mencoba menyempurnakan setengah dari batu giok bundar dengan duduk di gua dengan kaki bersilang. Setelah menyatukan kedua bagian, Jiang Hongyan menemukan bahwa seluruh batu giok bundar menjadi lebih misterius dan mempesona, yang dibanjiri aura yang kuat. Dia masih belum cukup kuat untuk mengetahui segalanya tentang artefak surgawi ini. Dia harus mempelajarinya perlahan. Setengah bulan kemudian, Suke telah menguasai segel Buddha Gautama. Jiang Hongyan juga telah menyerap giok bulat ke dalam tubuhnya. Setelah meninggalkan gua, mereka memasang mantra pembatas baru untuk menyegelnya lagi. Kemudian, mereka kembali ke hotel.
Sebelum memasuki kamar hotel, Suke berhenti dan berkata, "Kurasa Fei Fei sudah mengambil keputusan sekarang. Kita bisa membawanya bersama kita saat kita pergi ke Gunung Kunlun, sehingga pengalamannya bisa meningkat." Oke, sangat disayangkan ki spiritual jarang ada di sini. Kultivasi dengan batu roh kurang efisien dibandingkan dengan ki spiritual dari langit dan bumi. Kalau tidak, dia bisa memulai kultivasinya sekarang? Jiang Hongyan menganggukkan kepalanya. Ini tidak terburu-buru. Bagaimanapun, kami dapat memberinya sumber daya yang melimpah untuk memfasilitasi kultivasinya. Ayo masuk ke kamar. Dia telah menjadi gadis yang hidup sejak masa kecilnya. Saya kira dia mungkin menjadi gila karena kebosanan di hotel. Suke menjawab sambil tersenyum saat dia membuka pintu kamar. Namun, ketika mereka baru saja memasuki ruangan, mereka mendengar langkah kaki Su Feifei yang berlari ke arah mereka. "Saudaraku, saudari Hongyan, mengapa kamu kembali begitu larut? Sesuatu yang buruk telah terjadi," teriak Su Feifei saat dia berlari keluar kamarnya dengan cemas dengan laptop di tangannya. Suke bertanya dengan heran, "Apa yang terjadi?" Su Feifei menjadi pucat. "Aku mendapat kabar bahwa malaikat akan datang untuk membunuhmu.